Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Rifanda Nur Anissa, Anissa Kurnia Dewi, Wiwin, dan Tariska Ozi Pratiwi. Kami dari semester 2 kelas B ingin mempresentasikan materi metode eliminasi Gauss, mata kuliah aljabar matriks, dan dosen pengampunya Ibu Lesa Rosdiana, MPD. Metode eliminasi Gauss terdiri dari 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu dekomposisi matriks dan matriks segitiga bawah. Yang kedua, matriks segitiga atas. Yang ketiga, matriks LU di mana elemen diagonal utama matriks L adalah 1. Dan yang terakhir, matriks LU di mana elemen utama matriks U adalah 1. Subbab pertama, definisi dekomposisi matriks, akan dijelaskan oleh Tariska Ozi Pratiwi, dan subbab matriks segitiga bawah akan dijelaskan oleh Rifanda Nur Anissa. Dekomposisi matriks. Dekomposisi matriks adalah transformasi atau modifikasi dari suatu matriks menjadi matriks segitiga bawah L lower dan atau matriks segitiga atas U upper. Matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah merupakan salah satu metode eliminasi Gauss yang mengubah suatu matriks menjadi matriks segitiga bawah atau lower. Berikut adalah cara-caranya. A sama dengan L, di mana A di sini merupakan matriks yang masih berbentuk normal dan L adalah matriks yang telah diubah menjadi matriks segitiga bawah. Langkah pertama, kita akan mengubah A14, A24, dan A34 pada matriks pertama ini menjadi 0 dengan cara operasi baris elementer atau OBE. Untuk pembahasan OBE akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Kemudian setelah itu kita akan mengubah A13 aksen dan A23 aksen pada matriks kedua menjadi 0. Kenapa di sini ada aksennya? Karena baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga ini setelah dioperasikan nilainya akan berbeda dari matriks yang pertama. Sedangkan untuk yang baris keempat itu nilainya tetap karena baris keempat ini merupakan basis. Selanjutnya kita operasikan lagi menggunakan OBE dan akan menghasilkan seperti pada matriks yang ketiga. Kemudian kita akan mengubah A12 double aksen ini menjadi 0. Dan kita akan mendapatkan hasil akhirnya seperti ini. Matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah merupakan salah satu metode eliminasi Gauss yang mengubah suatu matriks menjadi matriks segitiga bawah atau lower. Berikut adalah cara-caranya. A sama dengan L, di mana A di sini merupakan matriks yang masih berbentuk normal dan L adalah matriks yang telah diubah menjadi matriks segitiga bawah. Langkah pertama, kita akan mengubah A14, A24, dan A34 pada matriks pertama ini menjadi 0 dengan cara operasi baris elementer atau OBE. Untuk pembahasan OBE akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Kemudian setelah itu kita akan mengubah A13 aksen dan A23 aksen pada matriks kedua menjadi 0. Kenapa di sini ada aksennya? Karena baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga ini setelah dioperasikan nilainya akan berbeda dari matriks yang pertama. Sedangkan untuk yang baris keempat itu nilainya tetap karena baris keempat ini merupakan basis. Selanjutnya kita operasikan lagi menggunakan OBE dan akan menghasilkan seperti pada matriks yang ketiga. Kemudian kita akan mengubah A12 double aksen ini menjadi 0. Dan kita akan mendapatkan hasil akhirnya seperti ini. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu operasi baris elementer atau OBE untuk mendekomposisikan matriks A menjadi A sama dengan L. Pada matriks pertama, basis pivotnya itu A44, di mana B34 dalam kurung min A 34 per A44.
B24 dalam kurung min A24 per A44 dan B14 dalam kurung min A14 per A44. Pada matriks kedua, basis pivotnya yaitu A33 aksen, B23 dalam kurung min A23 aksen per A33 aksen, dan B13 dalam kurung min A13 aksen per A33 aksen. Kemudian yang terakhir pada matriks ketiga, basis pivotnya itu A11 double aksen, di mana B12 dalam kurung min A12 double aksen per A22 double aksen. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Dekomposisikan matriks berikut menjadi matriks segitiga bawah. Ini matriksnya 1112, 2121, 1132, 2211. Kita akan mengoperasikannya menjadi matriks segitiga bawah. Solusinya atau jawabannya yaitu, langkah pertama kita harus mengubah 2, 1, dan 2 pada matriks pertama ini menjadi 0 dengan cara OBE tadi. Nah, OBE-nya yaitu B14 dalam kurung min 2, B24 dalam kurung min 1, dan B34 dalam kurung min 2. Mengapa nilainya bisa min 2, min 1, dan min 2? Oke, kita ambil satu contoh. Misalnya B14. Pada slide sebelumnya kita mengetahui bahwa B14 itu dalam kurung min A14 per A44. Nah, pada matriks ini nilai A14 itu adalah 2 dan A44-nya 1. Jadi tinggal kita substitusikan saja menjadi min 2 per 1. Jadi hasilnya min 2. Begitu pula dengan yang B24 dan B34. Selanjutnya kita akan operasikan baris 1, baris kedua, dan baris ketiga dengan baris keempat. Caranya adalah dengan mengalihkan baris keempat dengan min 2 dan menambahkannya dengan min 1. Kemudian mengalihkan baris keempat dengan min 1 dan menambahkannya dengan baris kedua. Dan yang terakhir, mengalihkan min 2 dengan baris 4 dan menambahkannya dengan baris ketiga. Hasilnya seperti pada matriks yang kedua. Kemudian pada matriks kedua ini, kita akan mengubah min 1 dan 1 menjadi 0. Caranya masih sama seperti tadi, tapi untuk matriks yang ini kita menggunakan baris ketiga sebagai basisnya. Jadi kita mengalihkan 1 dikali baris ketiga ditambah baris 1, dan baris ketiga dikali min 1 ditambah baris kedua. Jadi ini merupakan hasil dari matriks yang kedua tadi yang telah kita operasikan. Nah, untuk langkah terakhir kita akan ubah min 6 pada matriks ketiga ini menjadi 0 menggunakan operasi baris elementer juga. Dan kita akan mendapatkan hasil akhir seperti ini. Jadi L sama dengan 3000, 3200, min 3, min 310, 2211. Ini adalah hasil akhirnya yang telah berubah menjadi matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah merupakan salah satu metode eliminasi Gauss yang mengubah suatu matriks menjadi matriks segitiga bawah atau lower. Berikut adalah cara-caranya. A sama dengan L, di mana A di sini merupakan matriks yang masih berbentuk normal dan L adalah matriks yang telah diubah menjadi matriks segitiga bawah. Langkah pertama, kita akan mengubah A14, A24, dan A34 pada matriks pertama ini menjadi 0 dengan cara operasi baris elementer atau OBE. Untuk pembahasan OBE akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Kemudian setelah itu kita akan mengubah A13 aksen dan A23 aksen pada matriks kedua menjadi 0. Kenapa di sini ada aksennya? Karena baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga ini setelah dioperasikan nilainya akan berbeda dari matriks yang pertama. Sedangkan untuk yang baris keempat itu nilainya tetap karena baris keempat ini merupakan basis. Selanjutnya kita operasikan lagi menggunakan OBE dan akan menghasilkan seperti pada matriks yang ketiga. Kemudian kita akan mengubah A12 double aksen ini menjadi 0.
Dan kita akan mendapatkan hasil akhirnya seperti ini. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu operasi baris elementer atau OBE untuk mendekomposisikan matriks A menjadi A sama dengan L. Pada matriks pertama, basis pivotnya itu A44, di mana B34 dalam kurung min A 34 per A44, B24 dalam kurung min A24 per A44, dan B14 dalam kurung min A14 per A44. Pada matriks kedua, basis pivotnya yaitu A33 aksen, B23 dalam kurung min A23 aksen per A33 aksen, dan B13 dalam kurung min A13 aksen per A33 aksen. Kemudian yang terakhir pada matriks ketiga, basis pivotnya itu A11 double aksen, di mana B12 dalam kurung min A12 double aksen per A22 double aksen. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Dekomposisikan matriks berikut menjadi matriks segitiga bawah. Ini matriksnya 1112, 2121, 1132, 2211. Kita akan mengoperasikannya menjadi matriks segitiga bawah. Solusinya atau jawabannya yaitu, langkah pertama kita harus mengubah 2, 1, dan 2 pada matriks pertama ini menjadi 0 dengan cara OBE tadi. Nah, OBE-nya yaitu B14 dalam kurung min 2, B24 dalam kurung min 1, dan B34 dalam kurung min 2. Mengapa nilainya bisa min 2, min 1, dan min 2? Oke, kita ambil satu contoh. Misalnya B14. Pada slide sebelumnya kita mengetahui bahwa B14 itu dalam kurung min A14 per A44. Nah, pada matriks ini nilai A14 itu adalah 2 dan A44-nya 1. Jadi tinggal kita substitusikan saja menjadi min 2 per 1. Jadi hasilnya min 2. Begitu pula dengan yang B24 dan B34. Selanjutnya kita akan operasikan baris 1, baris kedua, dan baris ketiga dengan baris keempat. Caranya adalah dengan mengalihkan baris keempat dengan min 2 dan menambahkannya dengan min 1. Kemudian mengalihkan baris keempat dengan min 1 dan menambahkannya dengan baris kedua. Dan yang terakhir, mengalihkan min 2 dengan baris 4 dan menambahkannya dengan baris ketiga. Hasilnya seperti pada matriks yang kedua. Kemudian pada matriks kedua ini, kita akan mengubah min 1 dan 1 menjadi 0. Caranya masih sama seperti tadi, tapi untuk matriks yang ini kita menggunakan baris ketiga sebagai basisnya. Jadi kita mengalihkan 1 dikali baris ketiga ditambah baris 1, dan baris ketiga dikali min 1 ditambah baris kedua. Jadi ini merupakan hasil dari matriks yang kedua tadi yang telah kita operasikan. Nah, untuk langkah terakhir, kita akan ubah min 6 pada matriks ketiga ini menjadi 0 menggunakan operasi baris elementer juga. Dan kita akan mendapatkan hasil akhir seperti ini. Jadi L sama dengan 3000, 3200, min 3, min 310, 2211. Ini adalah hasil akhirnya yang telah berubah menjadi matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah merupakan salah satu metode eliminasi Gauss yang mengubah suatu matriks menjadi matriks segitiga bawah atau lower. Berikut adalah cara-caranya. A sama dengan L, di mana A di sini merupakan matriks yang masih berbentuk normal dan L adalah matriks yang telah diubah menjadi matriks segitiga bawah. Langkah pertama, kita akan mengubah A14, A24, dan A34 pada matriks pertama ini menjadi 0 dengan cara operasi baris elementer atau OBE. Untuk pembahasan OBE akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Kemudian setelah itu kita akan mengubah A13 aksen dan A23 aksen pada matriks kedua menjadi 0. Kenapa di sini ada aksennya? Karena baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga ini setelah dioperasikan nilainya akan berbeda dari matriks yang pertama.
Sedangkan untuk yang baris keempat itu nilainya tetap, karena baris keempat ini merupakan basis. Selanjutnya, kita operasikan lagi menggunakan OBE dan akan menghasilkan seperti pada matriks yang ketiga. Kemudian kita akan mengubah A12 double aksen ini menjadi 0. Dan kita akan mendapatkan hasil akhirnya seperti ini. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu operasi baris elementer atau OBE untuk mendekomposisikan matriks A menjadi A sama dengan L. Pada matriks pertama, basis pivotnya itu A44, di mana B34 dalam kurung min A34 per A44, B24 dalam kurung min A24 per A44, dan B14 dalam kurung min A14 per A44. Pada matriks kedua, basis pivotnya yaitu A33 aksen, B23 dalam kurung min A23 aksen per A33 aksen, dan B13 dalam kurung min A13 aksen per A33 aksen. Kemudian yang terakhir pada matriks ketiga, basis pivotnya itu A11 double aksen, di mana B12 dalam kurung min A12 double aksen per A22 double aksen. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Dekomposisikan matriks berikut menjadi matriks segitiga bawah. Ini matriksnya 1112, 2121, 1132, 2211. Kita akan mengoperasikannya menjadi matriks segitiga bawah. Solusinya atau jawabannya yaitu, langkah pertama kita harus mengubah 2, 1, dan 2 pada matriks pertama ini menjadi 0 dengan cara OBE tadi. Nah, OBE-nya yaitu B14 dalam kurung min 2, B24 dalam kurung min 1, dan B34 dalam kurung min 2. Mengapa nilainya bisa min 2, min 1, dan min 2? Oke, kita ambil satu contoh. Misalnya B14. Pada slide sebelumnya kita mengetahui bahwa B14 itu dalam kurung min A14 per A44. Nah, pada matriks ini nilai A14 itu adalah 2 dan A44-nya 1. Jadi tinggal kita substitusikan saja menjadi min 2 per 1. Jadi hasilnya min 2. Begitu pula dengan yang B24 dan B34. Selanjutnya kita akan operasikan baris 1, baris kedua, dan baris ketiga dengan baris keempat. Caranya adalah dengan mengalihkan baris keempat dengan min 2 dan menambahkannya dengan min 1. Kemudian mengalihkan baris keempat dengan min 1 dan menambahkannya dengan baris kedua. Dan yang terakhir, mengalihkan min 2 dengan baris 4 dan menambahkannya dengan baris ketiga. Hasilnya seperti pada matriks yang kedua. Kemudian pada matriks kedua ini, kita akan mengubah min 1 dan 1 menjadi 0. Caranya masih sama seperti tadi, tapi untuk matriks yang ini kita menggunakan baris ketiga sebagai basisnya. Jadi kita mengalihkan 1 dikali baris ketiga ditambah baris 1, dan baris ketiga dikali min 1 ditambah baris kedua. Jadi ini merupakan hasil dari matriks yang kedua tadi yang telah kita operasikan. Nah, untuk langkah terakhir kita akan ubah min 6 pada matriks ketiga ini menjadi 0 menggunakan operasi baris elementer juga. Dan kita akan mendapatkan hasil akhir seperti ini. Jadi L sama dengan 3000, 3200, min 3, min 310, 2211. Ini adalah hasil akhirnya yang telah berubah menjadi matriks segitiga bawah. Selanjutnya, subbab kedua, matriks segitiga atas, akan dijelaskan oleh Anissa Kurniadewi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi di mana elemen-elemen yang terletak di bawah diagonal utama bernilai 0, atau bisa dinyatakan dengan A, IJ sama dengan 0, di mana I lebih besar daripada J. Untuk I merupakan indeks yang menunjukkan posisi baris dan J indeks
lihat untuk matriks segitiga atas atau matriks U yang di bawah diagonal utamanya akan bernilai 0. Di sini diagonal utamanya yaitu terdapat U11, U22, U33, dan U44. Berikut ini proses pengoperasian matriks diubah menjadi matriks segitiga atas atau matriks U. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat atau kita pahami pada contoh soal di slide berikutnya. OB untuk mendekomposisi matriks A menjadi A sama dengan U tersebut yaitu yang pertama pada matriks 1 basis pivot A44 yaitu pada B21 nya itu min A21 per A11. Untuk B31 itu min A31 per A11. Dan untuk B41 nya min A41 per A11. Yang kedua, pada matriks 2 basis pivot A33 untuk B32 nya itu min A32 per A22 dan B42 itu min A42 per A22. Yang ketiga, pada matriks 3 basis pivot A22 yaitu pada B43 nya min A43 per A33. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada contoh soal berikut. Pada contoh soal ini terdapat soal dekomposisi matriks di bawah menjadi matriks segitiga atas atau matriks U dan hitung pula determinan matriks tersebut. Di sini terdapat matriks A yang berordo 4 kali 4, di mana pada matriks tersebut baris pertamanya itu terdapat 1, 1, 1, 2. Pada baris keduanya itu ada 2, 1, 2, 1. Pada baris ketiganya ada 1, 1, 3, 2. Dan pada baris keempatnya terdapat 2, 2, 1, 1. Jawab. Kita akan mengubah matriks A ini menjadi matriks segitiga atas atau matriks U. Di sini kita harus mengubah nilai pada kolom pertama untuk baris
baris ketiga dengan nilai-nilai yang terdapat di baris pertama. Karena di sini pada baris ketiganya bernilai 1 pada kolom pertamanya, maka kita akan operasikan dengan min 1, yaitu min 1 dikali dengan 1 sama dengan min 1 dan ditambah dengan 1 yaitu sama dengan 0. Kemudian min 1 dikali dengan 1 ditambah dengan 1 menghasilkan 0. Min 1 dikalikan dengan 1 sama dengan min 1 dan ditambah dengan 3 yaitu menjadi 2. Min 1 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 2 menghasilkan 0. Selanjutnya kita akan mengoperasikan nilai-nilai pada baris kedua dengan nilai-nilai yang terdapat pada baris pertama. Karena di sini pada baris keduanya yang pada pertamanya itu 2, maka kita akan operasikan dengan min 2 dikali dengan 1 ditambah dengan 2 yaitu nanti akan menghasilkan 0. Min 2 dikalikan dengan 1 sama dengan min 2 dan ditambah dengan 1 menjadi min 1. Min 2 dikalikan dengan 1 sama dengan min 2 ditambah dengan 2 yaitu sama dengan 0. Dan min 2 dikalikan dengan 2 sama dengan min 4 ditambah dengan 1 yaitu sama dengan min 3. Nah, bisa dilihat dari hasilnya yaitu pada kolom pertama itu sudah benar karena baris kedua, ketiga, dan keempatnya itu sudah bernilai 0. Dan kita lihat selanjutnya pada kolom kedua juga sudah benar karena baris kedua, baris ketiga dan baris keempatnya itu sudah bernilai 0. Sedangkan di sini pada kolom ketiganya untuk baris keempatnya itu masih belum bernilai 0, maka kita operasikan lagi yaitu dengan pada min 1-nya akan dioperasikan dengan 2 pada baris ketiga, yaitu jadinya agar min 1-nya menjadi 0 maka 2-nya itu kita akan kalikan dengan setengah, yaitu 2 dikali dengan setengah sama dengan 1. 1 ditambah dengan min 1 maka akan menghasilkan 0. Nah, di sini sudah untuk kolom ketiganya juga sudah benar ya, pada baris keempatnya itu 0. Jadi matriks U-nya yaitu adalah pada baris pertamanya terdapat 1, 1, 1, 2, pada baris keduanya ada 0, min 1, 0, min 3, baris ketiganya ada 0, 0, 2, 0, dan baris ketiganya ada 0, 0, 0, min 3. Kemudian untuk mencari determinan A, kita bisa menghitungnya dengan mengkalikan diagonal utamanya. Di sini diagonal utamanya yaitu ada 1, min 1, 2, dan min 3. Jadi 1 dikali min 1 dikali 2 dikali min 3 yaitu hasilnya adalah 6. Selanjutnya, subbab ketiga, matriks LU di mana elemen diagonal matriks L adalah 1
akan dijelaskan oleh Wiwin. Matriks LU di mana elemen diagonal matriks L adalah 1. Di komposisi matriks A menjadi LU menggunakan metode eliminasi Gauss. Untuk memperoleh elemen diagonal matriks L adalah 1. Matriks U dibentuk dengan menerapkan eliminasi maju (forward elimination) dari eliminasi Gauss. Matriks L dibentuk oleh faktor pengali yang dipergunakan untuk mengeliminasi setiap elemen selama proses eliminasi maju. Di sini terdapat matriks A, L, dan U yang dimana mencari F-nya dengan rumus F21 sama dengan A21 per A11, F31 sama dengan A31 per A11, F32 sama dengan A32 per A22 sampai seterusnya. Fn n dikurangi 1 sama dengan AK dikurangi 1 AN n dikurangi 1 per AK dikurangi 1 AN dikurangi 1 AN dikurangi 1. Rumus dekomposisi A sama dengan LU menggunakan metode eliminasi Gauss. Nilai entry matriks L dan U diperoleh dari rumus sebagai berikut. Contoh soal. Dekomposisi matriks A berikut menjadi matriks L dan U menggunakan metode eliminasi Gauss. Matriks A terdiri dari baris ke-1, 1, 2, 2, baris kedua, 2, 3, 1, baris ketiga, 3, 2, 1, 2. Solusi A. Iterasi ke-1, kolom ke-1 mengeliminasi entry A21. F21 sama dengan 2 per 1. Baris kedua dikurang F21 dikali baris ke-1. Sehingga membentuk matriks di baris pertama 1, 0, 2, baris kedua 2, min 1, 1, baris ketiga 2, min 3, 2. B. Iterasi kolom ke-1, kolom mengeliminasi entry A31. F31 sama dengan 2 per 1 baris ketiga dikurang F31 dikali baris ke-1 sehingga membentuk matriks baris pertama 1, 0, 0, baris kedua 2, min 1, 3, baris ketiga 2, min 3, 2. C. Iterasi kedua kolom kedua mengeliminasi entry A32. F32 sama dengan min 3 per min 1, baris ketiga min F32 dikali baris kedua sehingga membentuk matriks baris pertama 1, 0, 0, baris kedua 2, min 1, 0, baris ketiga 2, min 3, 7. Jadi setelah matriks U diperoleh melalui eliminasi Gauss seperti di atas, maka matriks L juga dapat diperoleh sehingga matriks A dapat diekspresikan menjadi LU, di mana matriks L di baris pertama 1, 2, 2, baris kedua 0, 1, 3, baris ketiga 0, 0, 1, dan matriks U baris pertama 1, 0, 0, baris kedua 2, min 1, 0, baris ketiga 2, min 3, 7. Bukti A sama dengan LU. Matriks U sama dengan baris pertama 1, 2, 2, baris kedua 0, 1, 3, baris ketiga 0, 0, 1. Matriks kedua 1, 0, 0, baris kedua 2, min 1, 0, baris ketiga 3, min 3, 7 sama dengan matriks A. Baris pertama 1, 2, 2, baris kedua 2, 3, 1, baris ketiga 2, 1, 2. Yang terakhir, subbab keempat, matriks LU di mana elemen diagonal utama matriks U adalah 1, akan dijelaskan oleh Tariska Ozi Pratiwi.
dekomposisi matriks A menjadi LU menggunakan metode eliminasi Gauss untuk memperoleh elemen diagonal matriks U adalah 1. Matriks U atau L transpose dibentuk dengan menerapkan eliminasi maju atau forward elimination dari eliminasi Gauss. Matriks L atau U transpose dibentuk oleh faktor-faktor pengali yang dipergunakan untuk mengeliminasi setiap elemen selama proses eliminasi maju. Jadi, jika dirumuskan akan membentuk A sama dengan LU menjadi A transpose sama dengan U transpose dikali L transpose. Di bawah ini ada contoh dari matriks A-nya. Ada A11, A12 sampai A1N. Baris kedua ada A21, A22 sampai A2N. Begitu seterusnya di baris-baris selanjutnya sampai dengan AN1, AN2 dan ANN. Matriks A tersebut dirubah menjadi matriks A transpose A11, A21 dan seterusnya sampai AN1 untuk baris pertama. Baris keduanya A12, A22 dan seterusnya sampai AN2. Dan begitu seterusnya untuk baris-baris selanjutnya sampai dengan A1N, A2N, dan ANN. Selanjutnya untuk matriks U transpose, pada baris pertama ada 1, 0, dan seterusnya sampai 0, 0. Baris kedua ada F21, 1, dan seterusnya sampai 0, 0. Baris ketiga F31, F32, dan seterusnya sampai 00. Begitupun seterusnya untuk baris-baris selanjutnya sampai dengan Fn1, Fn2 dan seterusnya, lalu Fn dikali n-1 dan 1. Untuk matriks L transpose, baris pertama A11, A21, A31 sampai dengan AN1. Baris kedua ada 0, A122, A132 dan seterusnya sampai A1N2. Untuk baris ketiga ada 0, 0, A233 dan seterusnya sampai A2N3 dan seterusnya untuk baris-baris selanjutnya sampai dengan baris terakhir 0, 0, 0 dan AKNN, di mana F21 sama dengan A12 per A11, F31 sama dengan A13 per A11, F32 sama dengan A123 per A122 dan seterusnya sampai Fn dikali n-1 sama dengan AK-1 n-1 dikali n per AK-1 n-1 dikali n-1. Rumus dekomposisi LU A sama dengan LU menggunakan metode eliminasi Gauss. Nilai entry matriks U atau L transpose-nya dan L atau U transpose-nya diperoleh dari rumus di bawah ini. Agar bisa lebih mengerti dengan jelas, diberikan contoh soalnya. Dekomposisi matriks A berikut menjadi matriks L dan U menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi di sini disediakan matriks A, baris pertama 1, 2, 2, 1, baris kedua 2, 2, 2, 2, baris ketiga 2, 2, 4, 1,
dan baris keempat 1 2 1 2. Terlihat bahwa matriks A berordo 4 kali 4. Solusinya, yang pertama, jadikan matriks A tersebut menjadi matriks A transpose, di mana bentuknya menjadi baris pertama baris pertama 1 2 2 1, baris kedua 2 2 2 2, baris ketiga 2 2 4 1, dan baris keempat 1 2 1 2. Yang pertama, A iterasi ke-1 atau kolom ke-1 mengeliminasi entry A21. Jadi dimasukin ke rumus yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. F21 sama dengan 2 per 1. Baris 2 dikurangi F21 dikali baris 1. Jadinya matriksnya baris pertama 1 2 2 1, 0 min 2 min 2 0, baris ketiga 2 2 4 1, dan baris terakhir 1 2 1 2. Yang kedua, B iterasi ke-1 atau kolom ke-1 mengeliminasi entry A31. F31 sama dengan 2 per 1 baris 3 min F31 dikali baris 1, sehingga matriksnya menjadi 1 2 2 1, 0 min 2 min 2 0, 0 min 2 0 min 1, 1 2 1 2, dan seterusnya sampai akhirnya ke iterasi ketiga atau kolom ketiga mengeliminasi entry A43. F43 sama dengan min 1 per 2 baris 4 min F32 dikali baris ketiga, sehingga matriksnya menjadi 1 2 2 1, 0 min 2 min 2 0, 0 0 2 min 1, dan baris terakhir 0 0 0 0,5. Jadi matriks L transposnya menjadi 1 2 2 min 1, 0 min 2 min 2 0, 0 0 2 min 1, dan 0 0 0 0,5. Dan matriks L transpose ini sama juga dengan U. Dan U transposnya adalah 1 0 0 1 0 0 0, 2 1 0 0, 2 1 1 0, dan 1 0 min 0,51. Dan matriks U transpose ini sama juga dengan L. Bukti A sama dengan LU sama dengan U transpose L transpose. Matriks 1 0 0 0, 2 1 0 0, 2 1 1 0, dan 1 0 min 0,51 dikali matriks 1 2 2 1, 0 min 2 min 2 0, 0 0 2 min 1, dan 0 0 0 0,5. Hasilnya adalah matriks 1 2 2 1, 2 2 2 2, 2 2 4 1, dan 1 2 1 2. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.